Bahtiar Sheikh Raffi Ahmad, inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Untuk sahabat Kata Hati kita yang kami undang adalah seorang wanita yang sangat-sangat luar biasa, wanita cantik, multi talenta, banyak juga dipuja-puja, dan hebatnya wanita yang satu ini dia bisa menjadi ibu untuk anak-anaknya sebagai single parents dan juga bisa bermain musik, dan pada saat waktu itu perceraiannya dia menjadi buah bibir di mana-mana. Tapi sampai sekarang wanita ini tetap sangat-sangat cantik dan menawan hati. Duo Ratu menjadi sejarah bagi Maya Estianty dalam meniti karir bermusiknya. Duet bersama Pinkan Mambo tadi meledak. Namun berikutnya, Maya harus tertatih-tatih menggapai sukses lanjutan. Berganti rekan duet hingga mengalami perceraian dengan Ahmad Dhani menjadi cerita hidup seorang Maya Estianty. Inilah sahabat Kata Hati kita, Maya Estianty. Hai Bunda. Halo. Apa kabar Bun? Aduh, saya harus jinjit loh. Cantik ya Bunda ya? Semakin cantik, semakin fresh, semakin bersinar, berseri. Bahagia, happy. Jadi boleh dicium ya sekarang ya? Boleh dicium. Boleh dicium. Silakan duduk Bunda. Tepuk tangan dong untuk Bunda Maya. Saya kalau dekat sama ibu-ibu cantik suka grogi. Karena apapun kan saya masih pencinta ibu-ibu ya. Kedua adalah sesama Ahmad. Nah, kebetulan ini kita ngomongin soal Ahmad. Maya Estianty, tapi kan dulu orang tuh kenalnya lebih ke Maya Ahmad. Karena dulu Bunda adalah istri dari seorang Ahmad Dhani. Ya, bukan Raffi Ahmad. Iya, saya sih pengennya begitu, Bun. Dan sekarang menjadi Maya Estianty. Berat nggak tuh, Bun? Melepaskan nama Ahmad. Aku rasa sih nggak berat ya, karena nama kan cuma sekedar nama. Yang penting nama aslinya adalah Maya, tetap ada di situ ya kan. Sama misalnya aku mengganti sebuah Duo Ratu, kemudian menjadi Duo Maya. Itu sama aja lah. Sama aja mengganti Maya Ahmad menjadi Maya Estianty. Jadi, ya orang lama-lama pasti juga akan tahu, oh Maya Ahmad adalah Maya Estianty. Oh Duo Ratu adalah Duo Maya sekarang gitu. Tapi Bun, ngomong-ngomong soal Ahmad, kita kembali lagi, kita masih punya banyak, ya sebenarnya Bunda kalau melihat mungkin, ya entahlah kata hati Bunda ingin berkata apa ya, tapi kita punya ini dia. Kau tetap diriku, kau dekati aku yang sendirian. Maya meniti hidup barunya dalam kesendirian, namun menyandang status janda tidaklah semudah yang ia bayangkan. Ketegaran tanpa pendamping hidup justru membuat nurani Maya terasah tajam. Gimana Bun kalau mendengar kata-kata tentang perceraian, flashback waktu dulu? Ya kalau aku bilang sih perceraian itu merupakan bagian daripada perjalanan hidupku. Jadi perpisahan dengan suami itu adalah merupakan salah satu lakon hidup yang harus aku lewati dan aku jalanin. Itu. Bunda yang gugat? Aku yang gugat untuk minta pisah. Memang sudah tidak bisa sebagai perempuan, Bunda sudah tidak mau lagi, tidak mau Kalau mempertahankan lagi. sebagai perempuan pasti nggak ada dong ya perempuan yang mau dipoligami ya terutama gitu. Jadi ya untuk perpisahan itu adalah hak dari perempuan. Misalnya gini, ada seorang lelaki yang misalnya minta izin sama istrinya, saya boleh nikah lagi nggak? Kalau perempuannya ternyata nggak setuju, ada choice kedua adalah bercerai. Yaitu yang adalah pilihan yang saya pilih gitu loh. Aduh, memang berat ya. Tapi padahal udah cantik-cantik masih aja dipoligami ya Bunda. Tapi saat perceraian waktu itu merasa kehilangan separuh jiwanya Bunda Maya nggak? Karena kan berapa tahun ya waktu menikah udah 10 tahun. 10 tahun dengan ya sudah sangat image yang melekat sekali. Dhani Ahmad, Maya Ahmad dengan 3 jagoan yang Al Eldul yang benar-benar sangat-sangat lucu banget. Di mana-mana siapa sih yang mau menjadi janda? Saya nggak mau jadi janda, tapi karena keadaan pada akhirnya membuat saya memilih untuk menjadi janda. Kan zaman sekarang kayaknya kawin cerai tuh gampang banget gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mereka boleh memilih sebenarnya siapa sih yang mau pisah gitu kan. Tapi ya sudah pada akhirnya memang terbaik adalah itu, ya sudah separuh nyawa memang hilang. Tapi nggak ada kepikiran pengen balik dari Kalau seorang kepikiran Bunda pengen Maya? balik, poligami lagi nanti repot, ya kan nggak mungkin. Seandainya
Tadi kan aku tanya sama Bunda, Bunda mau nggak kalau misalnya kembali lagi ke pelukan seorang Ahmad Dhani tapi tanpa poligami? Sebesar apa sih cintanya Maya Estianty kepada seorang Ahmad Dhani sampai sekarang? Oh kalau sekarang ya mungkin cinta sebagai pasangan udah nggak ada ya. Tapi kalau misalnya saya hormat sebagai dia adalah bapaknya anak-anak, dia adalah ya sejauh itu cuman bapaknya anak-anak ya udah saya cuman sampai situ aja bahwa ya dia pernah menjadi pasanganku, jadi bapaknya 3 anakku yang lucu-lucu ini ya sudah. Kalau misalnya memang dia harus berpisah dengan istrinya yang satu lagi, belum tentu saya juga mau kembali dengan dia gitu loh. Jadi belum tentu mau kembali. Belum tentu juga. mau kembali. Ya Yakin? karena yakin. Yakin. Tapi masih mungkin lah sedikit ya. Mungkin sedikit kayaknya enggak juga. Gila dipaksa ya, disuruh balik. Gak tahu ya kalau Allah menakdirkan yang lain, tapi kalau dari dalam hatiku hari ini sih bilang enggak. Tegas. Dan juga seorang Maya Estianty pernah mendapatkan gelar duta anti kekerasan Ya. dari Menteri Negara Pemberdayaan Wanita dan juga Perlindungan Anak. Ya, apakah itu karena pengalaman pribadi? Mungkin yang dilihat adalah bagaimana perjuangan aku sebagai seorang perempuan yang mengalami sebuah tahun yang mungkin tidak sangat mudah ya, mungkin sangat tahun-tahun yang berat, tapi di situ adalah yang dilihat bagaimana aku survive sebagai perempuan yang mungkin bisa menjadi contoh buat yang lain-lain, bahwa kalau kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, mungkin aku bukan perempuan yang terus kemudian jatuh tersungkur, kemudian makin terpuruk, enggak. Tapi bagaimana caranya kemudian jatuh, kemudian bisa kembali bangkit menjadi bangkit dan terus menghasilkan karya. Kemudian bisa memberikan sebuah inspirasi yang baik kepada wanita lain. Bagaimana menghadapi perceraian itu, ya itu mungkin di situ kali. Kenapa aku dipilih menjadi inspiring woman tahun itu. Feeling guilty-nya ke anak-anak aja gitu loh. Kalau misalnya anak-anak pengen banget. Misalnya kayak kemarin ulang tahun Al gitu, kemudian aku berkumpul bersama anak-anak. Di situ aku menyenangkan hati anak-anak. Walaupun sebenarnya di situ aku buang seluruh egoku untuk bisa berkumpul lagi bersama anak-anak, ya kan? Bisa berkumpul bersama ayahnya anak-anak, bisa berkumpul dengan keluarganya ayahnya anak-anak. Itu aku benar-benar buang seluruh ego. Aku mengalah untuk bisa menyenangkan anak-anak. Anak-anak happy pasti gitu. Itulah Bunda Maya Estianty, ternyata sangat-sangat ingin melakukan apapun, mengorbankan apapun untuk kebahagiaan ketiga buah hatinya yang mereka sangat cintai. Baiklah pemirsa, setelah ini kita akan bertanya-tanya tentang kata hatinya seorang Maya Estianty semasa kecilnya. Seperti apakah masa kecilnya Maya Estianty? Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Mereka minta aku untuk tidak menikah sama Dhani, aku langgar itu. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Melihat sosok Bunda Maya yang sekarang adalah wanita yang terlihat anggun, cantik, benar-benar perempuan sekali. Tapi waktu kecil katanya Bunda itu bukan seperti sosok yang sekarang ini Bunda. Katanya Bunda ini adalah anak yang tomboy, suka naik sepeda, suka main layangan di atas genteng, suka lompat pagar, suka berantem. Gimana Bun? Suka naik becak. Suka naik becak. Bukan naiknya ya, suka yang ini. Tukang becaknya tuh. Ngegoes becaknya? Iya. Betisnya nggak gede Bun. Bisa dilihat nanti gede. Gimana Bun menceritakan tentang masa kecil seorang Bunda? Iya, dulu waktu kecil tuh nggak pernah make up, tomboy, tukang berantem, terus cowok banget. Kalau misalnya kemudian berubah menjadi feminin karena waktu itu ada kerjaan di Ratu. Ratu kan waktu itu kan Ratu kan harus make up, harus kelihatan perempuan kan, namanya juga Ratu gitu kan ya. Pada akhirnya aku merubah diri supaya menjadi perempuan yang lebih perempuan gitu. Tapi di rumah pada dasarnya sih manajemen selalu bilang kelakuannya tetap sama gitu.
Jadi kalau misalnya waktu itu di rumah kan ada 5 perempuan nih. Ada oleh-oleh dari nyokap bokap nih, oleh-olehnya boneka gitu. Aku nggak sentuh. Yang aku sentuh paling tembak-tembakan, mobil-mobilan. Yang aku sentuh mainan yang itu. Kalau yang boneka, masak-memasak itu bener-bener yang enggak lah gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi ngilang kemana, ke atas genteng. Atau misalnya di atas pohon, lagi gelantongan gitu dulu kecil. Tapi kalau hobi lompat pagarnya pada akhirnya sempat kejadian dulu di rumah mantan suami. Suruh lompat pagar beneran. Oke Bunda, tapi Bunda juga pernah ikutan cover girl waktu itu atau apa ya? Ya. Menang waktu itu. Menang waktu itu ya. Tahun 90 lah, gila masih kecil-kecil ya. Baru lahir ya, jangan-jangan belum lahir. Umur 90 ya? Iya. Saya baru 3 tahun. Kira kecil amat. Sekarang udah gede. Oh pantesan pacarnya tua ya. Oke, kita punya foto-foto Bunda waktu waktu Bunda masih remaja, kecil, inosen. Ini dia. Sang ayah adalah sosok berpengaruh dalam hidup Maya Estianti. Pria Parubaya yang juga mantan rektor sebuah universitas negeri di Surabaya itu telah memberi Maya sebuah pemahaman hidup yang membuatnya matang dan dewasa. Ketika ia terpana cinta dengan Ahmad Dhani, maka sang ayah dijadikan Maya sebagai muara curahan hatinya. Bunda, tadi kita juga ada foto orang tua. Masa kecil Bunda itu sampai sekarang sedekat apa sih sama orang tua Bunda? Sama ayah, sama ibu? Kalau aku, bapak ibu tahu sifatku cuek banget. Tapi bukan berarti aku gak cinta, justru aku sayang banget sama kedua orang tua ya. Sampai sekarang juga mereka juga sering main ke rumah gitu, ke rumahku yang di Jakarta. Jadi ya kalau dibilang deket banget, deket. Tapi aku memang dasarnya anaknya cuek banget gitu loh. Waktu itu kan semua orang juga tahu, maksudnya cerita Bunda pacaran sama Ahmad Dhani. Sampai saat Bunda menikah sama Ahmad Dhani kan ditentang sama ayah. Waktu itu kenapa sih alasan ayah kok menentang banget hubungan Bunda dengan Ahmad Dhani? Alasannya waktu itu gara-gara Dhani kan mungkin hanya lulusan SMA, dia nggak kuliah. Terus ya musisi gitu ya, siapa sih yang apalagi di background keluarga aku adalah pendidik semua ya kan. Mungkin nggak tahu, mungkin feeling bapak dan ibu punya suatu feeling di mana aku nggak tahu, pokoknya mereka nggak suka aja kalau aku jadi sama Dhani. Tapi kenapa pada saat itu seorang Maya ngotot tidak mendengarkan kata orang tua dan jalani hidup untuk selamanya dengan seorang laki-laki yang Bunda pilih? Mungkin karena Dhani waktu itu anggap dia adalah orang yang sama visi dalam arti mungkin aku sama-sama pemain musik ya kan, sama-sama senang musik, sama-sama ngerti musik ya kan, sama-sama anak Surabaya yang akhirnya merantau ke Jakarta ya kan, sama-sama survival. Mungkin oke, waktu itu dia belum jadi apa-apa ya, cuman aku ngeliat nih anak si Dhani ini bakal sukses di Jakarta gitu ya. Dan aku punya misi yang sama bahwa aku harus juga sukses di Jakarta gitu. Jadi mereka minta aku untuk tidak menikah sama Dhani, aku langgar itu. Itu yang aku ya mungkin yang sangat mengecewakan mereka. Kalau memang terjadi hal-hal yang memang waktu itu kan sempat bokap nyokap itu kan marah ya karena melihat kelakuan di TV waktu itu kan menantunya ngomong ini. Aku redam bahwa bapak ibu jangan ngomong apapun, jangan emosi. Kita harus tampil sebagai orang yang tidak emosi gitu loh. Jadi pada akhirnya aku cuma bilang nggak usah banyak pikiran, mohon disupport doa, udah. Aku tidak mau menambah lagi beban hidupnya di masa tua ini ya kan. Jadi aku benar-benar pengen membuat mereka happy aja gitu loh. Kalau keinginan apa yang belum terlaksanakan adalah menemani mereka saat-saat mereka tua. Karena aku terlalu sibuk dengan kerjaanku gitu. Terlalu sibuk dengan bekerja sehingga pada akhirnya waktu untuk menemani mereka tuh jarang ada gitu. Jadi ingin menemani mereka di saat usia senjanya mereka. Sebenarnya pengen itu, cuma karena
ya aku banyak pekerjaan pada akhirnya untuk nemenin mereka tuh cuma bisa makan ke restoran aja atau cuman mungkin misalnya kalau di rumah aku kadang-kadang aku masakin bapak ibu ya kan, masakin di rumah untuk nyenengin mereka gitu loh, cuman bisa gitu aja gitu. Halo Maya. Halo Pak, Bapak ya? Maya. Apa kabar? Baik, Bapak ini? Iya. Jawab. Di Surabaya. Oh di Surabaya, oh iya Pak. Dari rumah. Iya. Assalamualaikum Pak Haryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Raffi Ahmad Apa kabar? Pak. Ya Pak, gimana Pak? Tadi mendengarkan kata hati dari seorang anak tercinta Maya. Katanya Maya ingin sekali menemani masa-masa senjanya Bapak, Ibu, dan juga apapun akan dilakukan oleh Maya untuk membahagiakan ayah dan ibu. Iya. Ya, bahagia mendengar hal seperti itu. Sebagai orang tua. Karena anaknya sibuk gitu. Gimana Pak perasaan seorang ayah waktu pertama kali Bunda Maya menikah tanpa restu dan akhirnya karena tanpa restu juga Maya dan Dani berpisah? Ya, begitulah jalan hidupnya ya sudah. Ini juga kehendak Allah. Menyerah aja udah. Ya waktu keputusan menikah memang saya juga kecewa gitu ya, kecewa kok. Ini anak baru umur 19 tahun udah mau nikah dan kakak-kakaknya itu nikah baru umur 25, 26 gitu. Mengharap calon suami. Saya berdoa terus kepada Allah supaya nanti dapat suami yang baik hati, yang bisa memenuhi keinginan kamu, bisa membahagiakan kamu, bisa menghormati orang tua gitu. Amin ya Rob. Amin ya Rabbal alamin. Kalau nanti Bunda Maya balikan lagi sama Ahmad Dhani, ayah gimana ya? Kali kan, saya kok amat sangat nggak setuju. Amat sangat nggak setuju karena pengalaman masa lalu yang sangat pahit bagi saya. Gitu. Aku cuma mau bilang I love you Pak. Manggilnya Oke, I love you too. Balik. Dan setelah ini kita akan menguak kata hati lainnya lagi tentang Maya Estianty. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Jodohnya Mulan sama aku harus selesai. Mungkin jodohnya aku sama Mas Dhani juga harus selesai. Mungkin Mulan juga harus berjodoh dengan Mas Dhani. Masih bersama sahabat Kata Hati kita, Maya Estianty. Karir seorang Maya di dunia industri musik Indonesia ini. Pertama kali Bunda itu jadi backing vokalnya Mas Dhani, bener ya? Bener, Pertama kali itu backing vokal Dewa. jadi backing vokalnya Dewa 19. Itu kalau musik emang dari kecil ya. Kalau musik dari SD juga udah main drum band, marching band, udah jadi mayoret. Juara lagi marching Juara band. lagi ya waktu itu. Terus SMP udah main band, SMA juga ngeband, ikut-ikut festival, menang. Terus SMA juga nge-DJ, menang juga ya kan. Jadi kalau musik sih dari kecil gitu. Tapi kalau misalnya karir di musik secara nasional, mungkin awal cikal bakalnya dari backing vokal Dewa dulu. Waktu itu udah jadi istrinya Mas Dhani. Masih pacaran. Oh masih pacaran. Oh jadi dari pacaran udah jadi backing vokalnya. Wah. Cuman abis itu tahun 98, di situ mulai aku pengen ada lompatan karir bahwa selama ini kan aku pengen kerja gitu. Karena biasa waktu di Surabaya SMP SMA tuh dari SD udah biasa kerja sendiri gitu loh. Pada akhirnya aku pengen kerja dan yang dibolehin cuman di musik. Akhirnya tahun 98 aku bikin Ratu, tahun 2003 baru rilis, kemudian Ratu gede, yaitu cikal bakalnya untuk jadi musisi Indonesia gitu.
Nah, kita juga punya ini dia dokumentasi kenangan-kenangan Maya bersama Ratu. Semua tentang Ratu. Ya. Pinkan Mambo, Mulan Jamila adalah dua sosok penyanyi yang pernah direkrut Maya untuk menjadi rekan duetnya. Sayang, usia kebersamaan mereka berjalan singkat. Cerita perpisahan Maya dengan Pinkan dan Mulan menjadi torehan kisah tersendiri dalam hidupnya. Sebelum akhirnya ia menggandeng Mei Chan sebagai rekan kongsinya. Apa sebenarnya yang membuat Maya memilih Mei Chan? Benarkah dia masih trauma disakiti rekan sendiri? Bicara tentang aku dan kamu. Kenapa Bunda waktu itu memilih berdua? Kenapa nggak nyanyi sendiri langsung, Bun? Nggak bisa. Emang nggak bisa? Kok nggak bisa? Oh gini, waktu pertama kali zaman itu belum ada duo. Jadi waktu pertama kali keluar itu bagaimana caranya membuat sesuatu yang berbeda kan, yang fresh, yang bajunya tuh trendsetter, kemudian musiknya juga fresh ya kan. Pada akhirnya aku bikin Ratu dengan konsep yang lain dan akhirnya bener jadi. Jadi Ratu dengan Pinkan Mambo dulu. Iya. Dengan Pinkan Mambo waktu itu 1,5 tahun. Iya 2 tahun lah ya. 2 tahun lah. Gitu. Harus selesai. Harus selesai. Apa yang menyebabkan seorang Maya harus menyelesaikan kontrak kerja dengan Pinkan Mambo? Kan suaranya bagus. Waktu itu kejadian gara-gara Pinkan memang hamil ya. Kemudian dia tidak bisa memenuhi apa yang saya mau gitu loh. Misalnya kalau hamil ya menikah, jangan hamil nggak nikah gitu loh. Pada akhirnya dia memilih tidak menikah ya, akhirnya pisah gitu loh. Tapi perpisahan itu mengakibatkan hubungan sampai sekarang yang... Enggak, baik kok. Oh sama Pinkan baik? Oke, setelah sama Pinkan muncullah nama Mulan Jamila. Bulan waktu itu masih Wulan Sari. Wulan Sari. Wulan Sari. Belum Mulan Kwok ya? Belum, habis itu masuk aku gabung Ratu, ganti namanya Mulan Kwok. 2 tahun, lebih ya? Sempat bertahan 2005, 2006, 2 tahun. Ya 2 tahun juga. 2 tahun. Kenapa sama ini harus? Ya pada dasarnya Tuhan juga semua ya. Tuhan juga yang udah menentukan kita selesai sampai di situ. Mungkin memang jodohnya Mulan sama aku harus selesai. Mungkin jodohnya aku sama Mas Dhani juga harus selesai. Mungkin Mulan juga harus berjodoh dengan Mas Dhani. Gitu. Jadi pada akhirnya ya udah itu adalah jalan hidup yang harus dilalui gitu. Nyesel nggak? Pernah Milih pilih? dia. Kalau kita bilang nyesel di masa lalu nggak boleh. Karena saya yakin bahwa pertemuan kita ketemu hari ini dengan siapapun itu karena Allah yang menghendaki. Jadi kalau aku bilang nyesel enggak, karena emang sudah harus jalan hidup yang aku harus lalui. Hebat Bunda Maya, perempuan yang Harus dong. harus ya. Dan sekarang ya kita balik lagi tentang karirnya Bunda Maya yang terakhir, bukan Ratu namanya ya, tapi duo Maya dengan Mei Chan. Kalau Mei Chan sendiri di mata Bunda katanya melihat Mei Chan itu seperti bercermin ya? Iya, Mei Chan tuh kayak aku, kayak kita kalau ngeliat ya dia aku dia gitu. Jadi aku sama dia tuh kayak yang dikirim Tuhan dari satu rahim gitu loh. Sifat-sifat yang bersama, terus cuek-cueknya sama, terus segala macamnya sama. Jadi aku ngeliat kayak aku udah lebih dulu seniornya 10 tahun lebih tua, Mei Chan lebih muda 10 tahun. Jadi kayak adik kakak. Terus sifatnya tuh bener-bener yang manajemen udah pada tahu bahwa ini orang dua kayaknya kalau nakal bareng, kalau baik bareng. Jadi udah kayak lucu aja gitu ngeliat ada Maya Estianty 2 biji tapi namanya beda gitu. Jadi sudah merasa soulmate banget Soulmate banget. Sayang banget Jodoh sama Mei Chan banget. ya? Sayang banget aku sama Tapi dia. takut nggak disakitin lagi? Ya. Kalau harus disakitin lagi, ya sudah takdir Allah lagi, selesai. Waduh, hebat. Baiklah pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan menguak kata hatinya Maya Estianty tentang ketiga jagoan kecilnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Kamu akan melihat hal-hal yang seperti ini terus nak gitu. Terus tiga-tiga mereka tuh bilang Bunda pisah aja gitu. Maya terus melangkah menggapai asa demi cerahnya masa depan. Selain masih menyanyi dan menjadi produser rekaman, Maya juga memutar otak bisnisnya di berbagai lini entertainment.
Tahu, siapa yang nggak tahu dia, ya kan? Semua orang juga pasti tahu dia. Yang cantik itu kan, yang yang penyanyi, yang punya usaha juga. Dia cantik, dia multi talent, dia pinter, dia seksi. Apakah kesendirian membuat Maya jadi gila kerja? Kenapa pula ia belum menikah lagi? Ya ke Maya lah, Maya secara bundanya gitu kan, daripada kalau ke Dani kayaknya ya selama ini aku lihat tuh gak bagus banget lah pokoknya. Aku hanya pergi untuk sementara. Aku mau makan, ku ingat kamu. Pada tahu semua ya Bunda Maya ya, cantik katanya. Ada juga yang setuju kalau anak-anak katanya diurus sama bundanya aja. Tapi kalau seorang Maya Estianty melihat Al, El, Dul, apa sih artinya mereka buat seorang Anak-anak berharga banget. Kalau diartikan kayaknya nggak bisa dinilai dengan sesuatu apapun di dunia ini. Sangat berharga, luar biasa. Mereka adalah ya miracle dari Tuhan. Aku sempat sholat istiqaroh berkali-kali. Pas yang istiqaroh yang ketiga itu, nggak tahu kenapa di depan mereka tuh mereka ngelihat bagaimana bapaknya memperlakukan aku. Makanya waktu itu sempat ada gosip KDRT kan, bagaimana dia memperlakukan aku. Akhirnya aku di depan mereka, jadi pada akhirnya aku panggil mereka tuh nangis gitu loh. Terus aku tanya, Bunda lebih baik di sini terus atau Bunda pisah aja? Karena kalau takutnya kalau di sini terus nanti kamu akan melihat hal-hal yang seperti ini terus nak gitu. Terus tiga mereka tuh bilang Bunda pisah aja gitu. Nah pas itu kan aku lagi istiqaroh, sholat istiqaroh kan. Terus buat aku itu adalah jawabannya. Karena biasanya anak-anak nih nggak pernah mau bapak ibunya pisah kan. Tapi karena kejadian hari itu nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka tuh ya udah Bunda pisah aja gitu. Ini Bunda merasa bersalah nggak kepada anak-anak? Kalau merasa bersalah, ya pasti ada rasa feeling guilty sampai hari ini karena apalagi kalau misalnya anak-anak bilang Bunda balik aja dong gitu loh ke bapaknya kan. Terus aku bilang nggak bisa. Itu hal yang paling mungkin menyakitkan buat aku sampai hari ini kalau ketika mereka minta aku balik, terus aku nggak bisa balik. Itu hal yang sangat menyakitkan buat aku. Pernah menangis kan di depan ketiga jagoan? Dulu ya. Dulu waktu kejadian-kejadian yang nggak enak itu mau nggak mau aku nangis di depan anak-anak karena kan kejadian sedikit kekerasan itu kan nggak enak ya, sehingga aku ngerasa aduh nggak enak banget gitu loh dilihat anak-anak ya kan. Di situ aku benar-benar ya pernah nangis di depan anak-anak. Tapi sempat dulu pernah nyeletuknya lucu gitu loh. Bunda jangan marah ya sama ayah gitu. Biar aja Allah yang balas. Itu dulu masih kecil ngomong kayak gitu. Ada perasaan takut nggak sebagai Bunda kalau nanti anak-anak melupakan ataupun menjauh dari ibunya sendiri? Kalau perasaan anak-anak melupakan bundanya nggak mungkin. Insya Allah nggak mungkin ya, karena sampai hari ini baru kemarin anak-anak tuh nginep di rumah. Mereka datang sendiri, mereka pengen banget. Jadi aku nggak pernah berusaha untuk merebut mereka dari bapaknya anak-anak. Tapi mereka selalu bilang, Bunda di mana? Aku mau nginep sana ya gitu. Mereka sendiri yang mau. Jadi aku ya silakan monggo gitu loh. Tapi komunikasi dengan bapaknya sekarang udah bisa komunikasi dengan baik untuk anak-anak. Kalau komunikasi dengan bapaknya sampai hari ini belum baik. Tapi kalau komunikasi dengan anak-anak, alhamdulillah sudah baik banget, gitu. Kalau kita bicara soal hukum, harusnya hak asuh itu jatuh kepada Bunda Ya. atau kepada... Kalau secara hukum memutuskan anak-anak jatuh ke aku. Tapi karena sampai hari ini masih dibanding, masih ada proses hukum lagi. Jadi sampai hari ini belum jatuh. Surat cerai belum ada. Jadi masih digantung di pengadilan. 5 tahun. 5 tahun surat cerai belum keluar. Belum. Gimana sih perasaan 5 tahun loh Bun, sebagai wanita, ya istilahnya yang sudah semua orang tahu Bunda itu bercerai, tapi surat cerai ini belum ada. Ya pasti kadang-kadang orang mikir kenapa sih Maya aku nggak pacaran gitu kan. Ya aku pikir kalau aku pacaran nanti kasusnya belum selesai, nambah masalah lagi ya kan. Jadi lebih baik aku nggak usah pacaran dulu lah gitu kan. Karena mungkin digantung sampai hari ini, mungkin juga ayahnya anak-anak masih terlalu cinta sama ibunya.
Jadi ya kalau digantung ya udah biarin aja nggak apa-apa gitu. Pernah nggak Bunda minta izin sama anak-anak gitu? Ataupun Bunda sendiri ada keinginan untuk mencari sosok ayah, maksudnya bukan ayah kandung ya, tapi stepfather untuk mereka, ataupun Tetap aku tuh tetap ada perasaan menjaga anak-anak. Gimana sih kalau seandainya mereka tuh punya ayah tiri, apakah mereka mau menerima gitu kan? Secara mungkin mereka juga, aku tahu banget mungkin ibu tiri yang itu mungkin belum bisa diterima sama anak-anak ya kan. Jadi ya aku nggak pengen menyakiti hati anak-anak untuk yang kedua kali, karena tidak tepatnya memilih pasangan. kita juga punya banyak sekali kenangan-kenangan Maya Estianty bersama 3 jagoan ciliknya. Ini dia. Dalam hidup Maya ada 3 anak yang membuatnya bahagia. Mereka adalah Al, El, dan Dul. Meski saat ini ia berpisah dari Dani, namun Maya tetap memberi perhatian besar buat ketiga buah hatinya. Boleh dibilang, hidup mati Maya hanya untuk mereka. 3 pria yang tengah beranjak dewasa yang membuat hidup Maya lebih berwarna. Karena saking cintanya Bunda kepada anak-anaknya, Bunda menciptakan lagu yang pasti kembali itu. Iya. Pasti kembali itu buat Buat Al Dul. Dul ya. Saat-saat apa sih Bunda waktu itu terinspirasi untuk menciptakan lagu Pasti Kembali? Banyak yang berpikir kirain itu Pasti Kembali untuk Mas Dani. Oh ya, lagu Aku Pasti Kembali itu sebenarnya apa ya? Aku ciptain waktu itu emang melihat ada sebuah keluarga gitu, mereka berpisah gitu. Terus kemudian aku mikir waktu mereka berpisah, ngelihat mereka di depan mata saling bertangis-tangisan gitu. So aku mikir mereka ngomong apa ya gitu loh. Nah kemudian aku bikin lagu itu, terus kemudian aku sedih waktu aku pisah sama anak-anak, lagu ini ada gitu. Mereka belum tahu sampai hari ini lagu itu adalah buat mereka gitu. Sampai hari ini anak-anak nggak Nggak tahu. Siapa orang yang paling menguatkan Bunda saat Bunda Maya berada di fase titik Paling rendah ya. rendah pada saat waktu itu? Yang pasti keluarga satu, bapak ibu, kakakku, terus ada Uminung, terus ada lagi Kanggun, ada lagi sahabat-sahabatku Lesmana, Vera, Rina, kakak-kakak aku tuh pasti nomor 1 mereka keluarga ya. Sosok yang dekat sama anak-anak selain Bunda siapa lagi? Siapa Mungkin teman-teman ya? ini dekat sama Bunda atau dekat sama anak-anak Bunda? Siapa? Ini? Ini tante, aku udah anggap ibu. Ini saya malah menganggap ini adik saya. Karena waktu pacaran dulu, dia itu masih kecil. Waktu saya pacaran, itu masih kecil, masih saya gendong. Jadi setiap saya pacaran, dia saya gendong. Terus suka kentut ya. Sampai sekarang. Suka ketut Bun. Dibilang suka kentut sampai sekarang. Jadi udah dekat sekali ya dari zamannya. Zaman kecil. Dari zaman kecil saya ikut ibunya. Pacaran, nggak direstuin, tahu semua. Ada perubahan gak yang Tante Kus kan mengenal Bunda Maya dari kecil sampai sekarang? Ada perubahan gak dari sikapnya, dari dandanannya? Enggak sih ya. Oh kecil Dia kan tomboy orangnya dulu ya? Tomboy, cuek dia orangnya. Tapi kepribadiannya tidak pernah berubah, tetap menjadi. Enggak, dia cuek. Tapi sebetulnya perhatian dia, perhatian banget. Dia memang pernah down banget dia. Pernah, aduh mau mati rasanya, mau apa, dia pernah ngomong gitu. Cuma dia nggak pernah nangis, nggak pernah, cuma ngomong aja dia. Peluk dong, silakan. Wah, luar biasa. Tanteku, sayang. Dan setelah ini kita akan mengetahui apa kata hati Bunda untuk harapannya di masa mendatang. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Mereka nggak sopan, nggak hormat sama ayah tirinya, tuh menyakitkan lagi. Jadi buat aku, ntar dulu aja deh.
Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Bunda pernah gak sih dekat lagi atau pernah menyandarkan hati gak kepada laki-laki lain? Apakah pernah ada seperti si pembalap atau Sopoy? Pembalap siapa ya? Mateo. Kalau menyandarkan hati sih, aku kebanyakan ke sahabat-sahabat ya. Ya. Ke sahabat-sahabat, aku bener-bener kayak yang cuek banget gitu, yang hidup sendiri. Kayaknya orang bilang, lu gak pengen punya pacar? Enggak, gini aja udah oke kok. Gitu. Maksudnya, kalau menyandarkan hati yang bener-bener sih, aku belum dapat orang yang pas banget. Apalagi ini adalah sangat krusial, paling penting buat anak-anak. Jadi aku bener-bener harus yang hati-hati, super. Supaya nggak terjadi pernikahan yang gagal lagi di kedua kali. Trauma gak Trauma pasti. sama laki-laki? Ada Ada rasa trauma? Ada trauma. Makanya sampai sekarang berani single kan karena banyak pertimbangan untuk memulai sebuah hubungan. Bunda sangat hati-hati Ya. karena trauma. Trauma. Jangan sampai antar anak-anak nggak terima ayah tirinya, terus mereka nggak sopan, nggak hormat sama ayah tirinya, itu menyakitkan lagi. Jadi buat aku taruh dulu aja deh. Dan aku dengar-dengar Bunda karena mengalami masa trauma yang cukup mendalam, Bunda banyak belajar spiritual. Ya. Sehingga Bunda sekarang katanya Bunda Maya bisa membaca orang melalui garis tangannya, bener Bu? Enggak, kata siapa? Enggak, bukan garis tangan. Jadi misalnya dialog Quran. Jadi misalnya kita bertanya pada Al-Quran, kemudian dijawab. Oh maksudnya gimana? Jadi dulu tuh aku sering banget kalau lagi masa sepiku tuh, aku ambil Al-Quran, terus aku tanya sama Al-Quran, terus dijawab. Jadi ngobrol sama Al-Quran. Sampai pada akhirnya, ayo sini, aku bacain deh, gitu loh. Bukan tangan, tapi sama Al-Quran. Nanti aku bisa nih. Bisa, insya Allah, insya Allah. Hebat loh, ternyata sedalam itu ya Bunda. Belum dalam banget sih, cuman ya ternyata Al-Quran itu luar biasa. Miracle beneran. Miracle bener. Miracle beneran. Untuk bisnis Bunda, apa aja sih Bun sekarang bisnis Bunda tuh? Pastinya kan kafe udah. Kafe, karaoke, klub, Karaoke, klub. record label, terus advertising, ada outsource juga. Jadi semuanya Bunda udah punya. Ya mapan udah, bisnis udah. Cuman Satu yang belum, yaitu pasangan hidup. pasangan. Oke Bunda, kita doakan mudah-mudahan Bunda Maya segera mendapatkan pasangan yang paling terbaik, yang Pilihan direstui oleh orang tua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala, ya Rabb. menjadi imam yang baik untuk Bunda Maya dan juga menjadi ayah yang baik juga untuk Al-El dulu. Al Eldul. Kalau begitu terima kasih Bunda Maya sudah datang ke Kata Hati. Senang sekali ya, saya Raffi Ahmad. Saya boleh foto nggak? Ah, boleh. 1, 2. Ini kenang-kenangan dari Kata Hati untuk Bunda Maya Estianti. Hai. Mungkin Bunda ada yang mau disampaikan Kak buat anak-anak terakhir di rumah? Buat Al-El Dul, I love you so much. Ingat Bunda selalu menomorsatukan kalian. Dan ternyata kita mengenal Kata Hati seorang Bunda Maya lebih dalam. Ternyata Bunda Maya adalah seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang tegar, seorang wanita yang kuat, dan juga sayang dengan anak-anaknya, dan juga pastinya kisah Kata Hati dari Maya Estianti bisa memberikan inspirasi untuk semua penonton ataupun pemirsa Indosiar yang ada di rumah. Saya Raffi Ahmad, inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara, Maya Estianti. Waktu telah tiba, aku akan tinggalkan kamu untuk sementara. Kau peluk aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan
untuk